Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Oh penyanyi tua, lagunya sederhana, lagu dari hatinya terdengar di mana-mana. Halo Pak Gede. Wah, lagi santai ya di rumah. Halo Pak Jamal. Ya. Mari masuk. Apa kabarnya, Pak? Wah, terima kasih Pak Gede. Kabar saya baik-baik. Wah, syukurlah. Pak Gede, apa kabar juga? Ya, saya lumayan baik Pak Jamal. Ya, saya baru habis olahraga sedikit. Olahraga ya? Ya, sambil nyanyi-nyanyi supaya hati gembira gitu. Bagus sekali Pak. Olahraga juga penting untuk kesehatan. Ya, betul sekali. Masalahnya ini kan saran dokter Pak Jamal. Oh iya. Kalau saya mau sehat jantungnya, ya harus ada gerakan yang disarankan dokter untuk diolahragain sedikit. Itu betul sekali Pak. Sambil menjaga kesehatan, itu kan bagian dari usaha kita Pak ya. Ya, benar sekali. Ada yang bilang kesehatan itu kan mahal katanya Pak Jamal ya. Dan lebih baik benar, Pak. mencegah kan daripada kita mengobati gitu Pak Jamal. Betul Pak Gede. Ya karena bila kita sakit ada banyak yang susah. Maksudnya banyak susah gimana tuh? Begini Pak, kalau kita sakit kan istri pasti ikut susah. Oh ya, benar. Anak-anak juga ikut susah. Benar sekali. Dan juga ya bisa-bisa juga secara ekonomi kita pasti keteteran Pak Gede. Pasti Pak, apalagi masalah ekonomi ya kan. Iya. Lagian menurut saya ini menjaga kesehatan itu ada dua macam Pak Jamal. Dua macam? Maksudnya gimana Pak Gede? Ya selain kita menjaga kesehatan jasmani kita juga perlu memperhatikan kesehatan rohani maksud saya Pak. Oh begitu. Kalau menurut Pak Gede, bagaimana ya caranya seorang menjaga kesehatan rohaninya? Nah itu dia Pak. Kan sudah pernah saya sharingkan dengan Bapak itu. Kita sering membahas hal-hal rohani seperti itu. Bahasan yang mana Pak ya? Kan kita sering membahas tentang sifat Tuhan, kasihnya, keadilannya, kan begitu. Pernah kan kita membahas yang itu? Oh itu. Ya itulah maksud saya. Apakah itu adalah bagian dari rohani Pak ya? Ya menurut saya sih. Soalnya kita memikirkan sesuatu yang tentang sifat-sifat Tuhan. Hal-hal yang ilahi lah ya Pak ya. Saya berpikir bahwa apabila kita mengikuti ibadah keagamaan, dan itu yang saya katakan sifat kerohanian Pak. Oh ya itu sih benar juga. Tetapi pemahaman itu agak sempit menurut saya. Jadi kurang luas lah gitu hal-hal seperti itu. Kok sempitnya yang bagaimana Pak? Bukannya hal itu yang sangat penting. Karena hampir semua agama begitu Pak. Gini Pak, kalau menurut saya datang ke tempat ibadah itu sih salah satu cara untuk memupuk kerohanian. Tapi sebenarnya ada banyak cara lain supaya kita menjadi semakin rohani hidup kita ini. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya apabila kita sharing tentang kehidupan, membahas sifat-sifat Tuhan ya seperti yang sering kita bahas, kita pikirkan. Iya. Itu sebenarnya sama usaha untuk memupuk kerohanian gitu Pak Jamal. Wah. Saya kok baru sadar ya hal ini. Sempit sekali pikiran saya selama ini Pak. Haha, jangan menyalahkan diri seperti itu Pak Jamal. Iya sih Pak. Oh ya Pak, akhir-akhir ini saya memang sangat bersemangat untuk mengikuti semua ritual keagamaan yang saya anut Pak. Oh gitu, wah itu menurut saya baik sekali Pak Jamal. Iya Pak, karena saya merasa mesti mengikuti anjuran agama. Ya benar. Apalagi itu kan kepercayaan kita terhadap Sang Pencipta Pak. Nah dengan begitu saya harap saya lebih rohani dan terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk Pak. Wah, saya sangat mendukung itu Pak. Ya kalau menurut Pak Gede bagaimana kira-kira semangat saya ini Pak? Wah mantap Pak Jamal kalau menurut saya. Yang penting Bapak harus tekun. Ini saya akan sehat secara rohani Pak. Iya. Harus tekun Pak ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak kok saya merasa
kegiatan rohani saya rasanya belum cukup membuat saya yakin untuk saya bisa diselamatkan, Pak. Oh, obrolan yang mana yang Pak maksudkan? Itu loh Pak, dulu kan kita sempat bahas mengenai kesucian Tuhan itu. Ya. Yang dulu yang pernah kita bahas itu Pak. Oh ya, saya ingat sekarang, itu benar sekali. Iya. Karena menurut saya agama sih belum cukup untuk membuat kita puas dan bisa membuat keyakinan kita lebih maju. Kalau kita melihat dari sisi kemahasucian Tuhan gitu loh Pak. Iya itulah Pak. Makanya saya merasa bahwa perbuatan saya belum cukup. Nah, terus Pak Gede sendiri bagaimana dengan keyakinan Bapak sendiri? Kok saya lihat Bapak biasa-biasa saja. Kayaknya nggak pernah memikirkan hal-hal keagamaan ya Pak. Ya begini Pak, bukannya saya nggak memikirkan hal itu. Saya hanya merasa kegiatan keagamaan hanya salah satu cara gitu Pak. Bukan satu-satunya cara untuk membuat saya lebih rohani gitu. Itu pikiran saya. Lalu Bapak bagaimana dong? Begini Pak, saya mau cerita satu perumpamaan dari kitab suci. Silakan Pak, ceritakan, saya akan dengarkan. Suatu hari ada seorang yang sedang bepergian dari desa ke kota. Ketika di jalan yang sepi, orang ini dirampok Pak. Uang dan semua barang habis diambil oleh perampok. Dan orang itu dipukuli sampai pingsan. Nah, diceritakan waktu itu seorang rohaniawan lewat. Tetapi karena ia berpikir nanti takut dituduh dan bisa saja dikira sebagai pelaku perampokan, maka dia tidak menolong dan pergi begitu saja. Aduh, kasihan ya orang itu. Terus apa yang terjadi Pak? Ya, lalu ada lagi seorang yang sedang lewat dan akan pergi ke rumah ibadah. Dia melihat orang yang dirampok itu. Dan dia juga mencoba memperhatikan orang itu. Dan diketahui bahwa orang itu tidak sadar, lalu dia takut dan khawatir. Nanti dia jangan-jangan terlambat untuk pergi ke rumah ibadah. Wah, tega sekali ya Pak orang itu. Lalu selanjutnya gimana Pak? Nah, setelah itu diceritakan ada seorang lain yang lewat lagi. Orang itu tidak pernah memikirkan hal-hal peribadatan dan merasa malu dengan orang-orang yang rajin beribadah karena menyadari dirinya seorang yang sangat berdosa. Aduh, lalu apa yang terjadi dengan orang itu Pak? Dan ketika orang ini melihat orang yang tidak berdaya atau orang yang dirampok tadi, tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil orang yang tergeletak itu, menaikkannya ke kendaraannya, lalu merawat lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Bahkan dia rela membayar kebutuhan orang yang sakit itu. Wah, ini hebat sekali perbuatannya Pak. Ya, patut dipuji Pak. Betul, menurut saya orang itu hebat. Bagaimana menurut Bapak? Dari ketiga orang tersebut, siapa yang baik? Oh, menurut saya Pak ya. Menurut saya orang ketiga itu orang yang benar-benar baik Pak. Mengapa begitu? Iya, karena dia tanpa berpikir panjang. Dan dia mau menolong orang yang kesusahan. Padahal kan dia merasa malu karena tidak rajin ibadah. Tapi dia punya perbuatan baik Pak. Ya, bukankah alasan orang yang pertama dan kedua itu baik juga ya? Takut nanti dituduh, nanti dia lambat ke ibadah. Bagaimana menurut Pak? Iya benar sih Pak. Tapi kan orang yang kerampokan itu antara mau hidup dan mati Pak. Begitu Pak ya. Yang saya maksud sekarang bahwa dari ilustrasi itu kehidupan beragama itu ya kadang-kadang seperti itu Pak. Sekalipun taat dalam ibadah dan rutin, kadang-kadang belum tentu menyadari bahwa dirinya sebagai orang yang beribadah. Atau bahkan banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sudah berdosa. Oh gitu. Nah, tadi kan Pak katakan pada saya, kok saya tidak terlalu memikirkan hal-hal ibadah atau hal-hal yang sifatnya ritual. Nah, inilah jawabannya Pak. Wah, saya sedikit mengerti sekarang. Oh ya Pak, berarti menurut Bapak agama tidak menjawab ya kebutuhan manusia Pak? Ya, saya sih nggak bilang begitu Pak. Hanya saya sangat berhati-hati. Iya. Hati-hati dalam arti apa Pak? Begini Pak, saya punya perumpamaan. Nah, contoh nih ya, umpamanya saya sedang berenang di laut. Oh ya. Lalu ketika di laut saya sedang haus sekali.
Apakah saya tega minum air laut yang asin itu menurut Bapak? Wah, nggak mungkin kan Pak, air lautnya belum tentu bersih. Bahkan air lautnya asin pula. Nah, begitu juga Pak, kehidupan kita sibuk dengan hal-hal keagamaan, belum tentu menjawab kehausan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Iya. Belum tentu agama juga memuaskan batiniah kita. Ya, paling di luarnya saja kita merasa puas gitu ya. Iya. Tapi belum tentu di dalamnya. Nah ini Pak, dalam sekali perumpamaan yang Pak Gede ceritakan. Jadi bagaimana sekarang Pak kita menjawab kebutuhan rohani itu? Ya, menurut saya sih banyak cara. Iya. Bisa misalnya membaca buku-buku rohani dan kita merenungkan. Lalu dengan sharing dengan teman-teman seperti bahasan kita lah, seperti sehari-hari. Ini sebenarnya cara untuk menjadi rohani juga. Iya. Dengan cara bergaul dengan orang-orang yang baik Pak ya? Ya, seperti itulah. Betul sekali yang Pak Gede katakan. Saya jadi tertarik jadinya. Iya. Gini Pak, mumpung kita bicara masalah keyakinan ini, boleh saya bertanya kepada Pak Jamal? Oh ya, silakan Pak. Emang Bapak mau tanya masalah apa ini? Kok serius sekali Pak? Gini, ada pepatah mengatakan seperti ini. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk menuju surga. Bagaimana menurut Bapak itu? Kalau menurut saya mengartikan maksud pepatah itu artinya semua keyakinan sama saja ya Pak ya. Hanya caranya yang berbeda. Benar begitu Pak Gede? Ya, sebenarnya bisa saja begitu artinya. Tapi pada kenyataan orang tidak segampang itu kan mempercayai kepercayaan lain. Iya. Atau mau pindah kepercayaan lain kan begitu. Maksudnya kepercayaan lain itu gimana Pak? Gini, umpamanya Bapak mengartikan semua agama sama kan begitu? Iya, semuanya sama. Apakah Bapak rela untuk pindah ke keyakinan lain? Itu pertanyaan saya. Saya kena skak setir nih sama Bapak. Ada-ada saja jawaban Bapak ini. Saya hanya sharing dan memikirkan hal-hal seperti itu Pak. Karena orang sering mengatakan bahwa agama sama saja. Padahal kenyataannya tidak begitu juga kan. Bahkan secara ekstrim mengikuti keyakinannya sendiri gitu. Iya. Dan tidak gampang untuk pindah atau berubah gitu. Oh iya benar juga Pak. Bahkan kita rela memberi ganjaran bagi orang yang pindah keyakinan Pak ya. Nah itu dia kenyataannya, rela memberi ganjaran. Menurut saya agama sih atau keyakinan seseorang itu belum menjawab kebutuhan rohani secara sepenuhnya, secara mendalam gitu. Oh ya Pak, apakah dapat saya simpulkan dari cerita Bapak tadi, namanya kita merasakan baru hanya di kulit saja, belum menjawab kebutuhan batiniah kita. Nah, tuh Bapak pintar kesimpulannya. Aduh, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang ini Pak Gede. Benar sekali, nggak terasa ini ya. Mungkin lain kali ya kita sambung lagi. Cukup sampai di sini. Ayo Pak, yuk. Saya pamit ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.